Sifat-sifat koloid. Pada dasarnya, sifat koloid dapat dibedakan atau digolongkan berdasarkan sifat optik dan sifat listriknya. Yang tergolong sifat optik yaitu efek Tyndall dan gerak Brown, sedangkan sifat listrik meliputi elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dan dialisis. Yang berdasarkan sifat optik yaitu ada efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan gejala penghamburan cahaya yang dijatuhkan oleh seberkas cahaya yang dijatuhkan pada sistem koloid. Sifat koloid ini dapat digunakan untuk membedakan larutan sejati dan sistem koloid. Pada larutan sejati tidak terjadi efek Tyndall, sedangkan pada sistem koloid terjadi efek Tyndall. Gejala efek Tyndall dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya berkas sinar dari proyektor film di bioskop dan berkas cahaya lampu mobil pada malam yang berkabut. Dan mengapa langit berwarna biru? Hal ini disebabkan oleh partikel koloid di udara yang menghamburkan cahaya matahari. Yang kedua ada gerak Brown. Partikel koloid terlalu kecil dan tidak terlihat jika diamati dengan mikroskop biasa, tetapi dapat diamati dengan menggunakan mikroskop ultra. Mikroskop ultra merupakan mikroskop yang dilengkapi sistem penyinaran khusus dan memiliki daya pisah yang besar. Dengan menggunakan mikroskop ultra, partikel-partikel koloid tampak senantiasa bergerak lurus dan arahnya tidak menentu. Gerakan partikel koloid ini disebut gerak Brown karena pertama kali mengamati gerak ini adalah Robert Brown tahun 1827. Atas dasar sifat elektroforesis, partikel-partikel koloid dapat bergerak dalam banyak listrik karena partikel-partikel itu bermuatan listrik. Gejala ini disebut elektroforesis. Mula-mula tabung U diisi dengan air dan dispersi koloid dimasukkan lewat tabung tengah. Jika arus listrik searah dialirkan ke dalam sistem dispersi melalui kedua elektrod, negatif dan positif, dispersi koloid akan bergerak. Partikel koloid yang bermuatan positif akan bergerak menuju elektrod negatif dinetralkan sehingga partikel koloid ini akan mengalami koagulasi. Muatan suatu dispersi koloid dapat ditentukan dengan menggunakan cara elektroforesis. Adsorpsi. Daya absorpsi partikel koloid lebih besar dibanding daya absorpsi partikel larutan sejati. Hal ini disebabkan permukaan partikel koloid lebih luas dibanding partikel larutan sejati. Apabila partikel koloid menyerap ion, partikel itu bermuatan listrik. Misalnya, koloid besi 3 hidroksida dalam air menyerap ion positif dan koloid arsen 3 sulfida menyerap ion negatif. Partikel koloid dapat mengalami pengumpalan atau koagulasi. Ada dua cara pengoagulasi sistem koloid, yaitu cara mekanik atau cara kimia. Cara mekanik dapat dilakukan dengan pemanasan, pendinginan, atau pengadukan. Cara kimia dapat dilakukan dengan penambahan zat-zat kimia, misalnya zat elektrolit. Koloid pelindung adalah koloid yang bersifat melindungi koloid lainnya supaya tidak mengalami koagulasi. Koloid semacam ini disebut koloid pelindung. Koloid pelindung ini membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang lainnya sehingga melindungi muatan koloid tersebut. Tinta dan cat perlu diberi koloid pelindung. Cara yang tidak ditambahkan koloid pelindung akan mengalami koagulasi. Dialisis atau stabilitas koloid diperlukan sejumlah muatan ion suatu elektrolit. Akan tetapi jika penambahan elektrolit ke dalam sistem koloid terlalu banyak, kelebihan ini dapat menghadapkan fase terversi dari koloid itu. Hal ini akan mengganggu stabilitas sistem koloid tersebut. Untuk mencegah kelebihan elektrolit, penambahan elektrolit dilakukan dengan cara dialisis. Dialisis adalah suatu cara pemurnian sistem koloid dari ion-ion pengganggu yang menggunakan selaput semipermeabel. Cara sistem koloid dimasukkan ke dalam kantong semipermeabel dan diletakkan ke dalam air. Selaput permeabel ini hanya dapat dilakukan oleh ion-ion, sedangkan partikel koloid ini tidak dapat melanjutkannya. Ion-ion yang akan dikeluarkan melalui selaput semipermeabel ini kemudian dilarutkan ke dalam air.
Proses dialisis hilangnya ion-ion dari sistem koloid dapat dipercepat dengan menggunakan air yang mengalir.